Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Sore Absari dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makna Nama pada Kalangan Generasi Z di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Sumedang, pada Konferensi Nasional Adab dan Humaniora 2024. Latar belakang dari makalah ini adalah yang pertama, Belanakan merupakan nama salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecamatan ini berada di wilayah pantai utara Jawa. Penduduk Kecamatan Belanakan ini berasal dari beragam daerah seperti Indramayu, Tegal, Cirebon, Pandeglang, Sumedang, dan Purwakarta. Dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan sebab wilayah ini berada di eh, wilayah pesisir. Dari segi situasi kebahasaan, secara administratif, Kecamatan Belanakan ini berada di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi, masyarakatnya dalam keseharian ternyata menggunakan bahasa Jawa. Mereka menyebutnya sebagai bahasa Jawa Belanakan, sebab berbeda dengan bahasa Cirebon, juga bahasa Jawa Tegal. Masyarakat Belanakan sebetulnya memahami bahasa Sunda, akan tetapi tidak menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari, sebab mereka berasal dari berbagai daerah. Berkaitan dengan pemberian nama, setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam hal pemberian nama. Sebagaimana difahami bersama, nama dapat menjadi identitas seseorang atau sekelompok masyarakat, dan tentu tidak terkecuali dengan masyarakat di Kecamatan Belanakan. Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan makna nama yang terdapat pada nama diri di kalangan generasi Z di Kecamatan Belanakan. Dan yang kedua adalah menunjukkan apakah perbedaan daerah asal penduduk di Kecamatan Belanakan memengaruhi juga mereka dalam memberikan nama pada anak yang termasuk ke dalam kalangan generasi Z. Berkaitan dengan penelitian terdahulu tentu sudah banyak dilakukan berkaitan dengan eh, nama diri atau proper names ini. Kemudian juga sudah dikaji dari berbagai pendekatan seperti perspektif budaya, kemudian dari segi morfosintaksis, semantik, dan juga morfosemantik. Seperti yang telah dilakukan oleh Edi Sugiri tahun 2003, kemudian Barbara dan Tanca 2017, Halimatus Sakidiyah dan juga Mulyadi 2021, Riva dan Agus Nero 2021, serta Hermandra 2022. Adapun makalah ini berfokus pada nama diri di kalangan generasi Z di Kecamatan Belanakan dengan pendekatan antropolinguistik. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan analisis disajikan dalam bentuk uraian. Penyajian data berupa angka dalam analisis tidak dimaksudkan untuk diuji secara statistik, tetapi hanya untuk memperkuat atau mempertajam analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data daftar nama siswa, sekolah dasar di SDN Samudra Jaya. Kemudian metode wawancara juga dilakukan kepada informan guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Jadi objek penelitian dalam makalah ini adalah nama diri siswa, baik laki-laki maupun perempuan, kelas 1 sampai kelas 6 di SDN Samudra Jaya yang kelahiran 2011 sampai 2017, jadi termasuk dalam kalangan generasi Z. Jumlah siswa laki-laki sebanyak 100, yang perempuannya 112. Kemudian asal orang tua siswa ini berasal dari Subang, kemudian Karawang, Pandeglang, Indramayu, Sumedang, Bekasi, dan juga Brebes. Berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai acuan makna nama diri di kalangan generasi Z di Kecamatan Belanakan Subang. Yang pertama ini mengacu pada religi. Jadi terdapat nama generasi Z untuk laki-laki terdapat nama Adam misalnya, Muhammad dan variasinya Muhammad, Ahmad, Baim, Ibrahim, Yusuf, Yusef, Rama, Wisnu. Kemudian Fatimah, Azahra, Aisyah, Maryam. Untuk benda langit misalnya terdapat nama Aditya dan juga Suryana. Yang mengacu pada angka, terdapat nama Eko, Dwi, Tri, Trio. Kemudian mengacu pada waktu, ini terdapat nama Januar, karena lahir di bulan Januari. Kemudian Agustin, Agustina, Agustiani yang lahir pada bulan Agustus. Ramadhani, Ramadan, Ramadhani yang lahir di bulan Ramadan. Syawal, karena lahir di bulan Syawal. Kemudian Fajar, Fajri.
yang lahir di waktu subuh menjelang fajar, dan Febrianti serta Novita yang lahir pada bulan Februari dan November. Kemudian acuan makna pada sifat ini terdapat pada nama Sri, Citra, Ayu, Cantika, Prasetyo, Arif, Panji, Satria. Kemudian juga eh, ada yang mengacu pada modis, jadi supaya namanya terlihat modis. Juga orang tua di Desa Belanakan juga banyak mengambil dari barat. Jadi seperti Denis, Kenzo, Robi, Kian, Natasha, Monica, dan Priscilla. Nah, selain dari makna yang mengacu pada slide-slide yang sudah dijelaskan sebelumnya, makna nama pada generasi Z di Kecamatan Belanakan juga tentu mengandung doa dan harapan. Seperti yang terdapat pada nama Gen Z laki-laki, generasi Z laki-laki Ari Prasetyo yang bermakna semoga menjadi pria muda yang setia. Kemudian Ferry Hadi yang bermakna semoga menjadi orang yang terhormat dan berarti. Rehan yang bermakna diharapkan kelak menjadi pemimpin, serta Setiadi Wijaya yang bermakna semoga selalu mendapat kebahagiaan dan kemenangan dalam hidup. Kemudian untuk nama perempuan, misalnya terdapat Anggita, nama Anggita Anggraini yang bermakna semoga selalu mendapat kehormatan dan keagungan. Alia Anggun yang bermakna semoga menjadi perempuan yang mulia dan berwibawa. Kemudian Bunga Agatha yang bermakna diharapkan menjadi orang yang seperti bunga yang menjadi elok warnanya, kemudian harum serta memiliki sifat baik, serta Revalina yang bermakna semoga menjadi perempuan yang cantik dan memiliki hati yang bersih. Dari segi unsur pembentuk nama diri, dapat kita lihat pada Salindia ini bahwa jumlah unsur nama diri generasi Z laki-laki dan perempuan ini keduanya untuk laki-laki yang dominan adalah 3 unsur kata, jadi sebanyak 47 orang. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan, ini yang dominan adalah eh, nama diri yang dibentuk dari 2 unsur kata, yaitu sebanyak 57 orang. Nah, kemudian bagaimana pengaruh budaya dalam pemberian nama diri pada generasi Z di Kecamatan Belanakan? Nah, berdasarkan asal bahasa nama diri, baik laki-laki maupun perempuan dapat kita amati pada Salindia 2 tabel ini bahwa didominasi oleh bahasa Arab dan juga campuran bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Jadi sebanyak 44, baik itu 1 unsur kata, 2, 3, 4 unsur kata ini mengambil dari bahasa Arab sebanyak 44 orang, kemudian yang campuran Arab dengan bahasa lain sebanyak 22, yang campuran tidak menggunakan bahasa Arab sebanyak 34 orang untuk generasi Z laki-laki. Dan untuk yang perempuannya sebanyak 32 orang ini memiliki nama yang berasal dari bahasa Arab, kemudian campuran Arab dengan bahasa lain sebanyak 32 orang, dan yang tidak menggunakan bahasa Arab sebanyak 48 orang. Nah, contohnya nama diri tersebut misalnya untuk laki-laki terdapat nama Rido, Syahri Ramadan, Ahmad Zafar Sidik, Muhammad Rizki Abdul Bukhari. Dan untuk perempuan terdapat nama Fadilah, Kali Azahra, dan Naura Zahwa Azizah. Ya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa acuan makna nama diri pada generasi Z di Kecamatan Belanakan Subang ini mengacu pada religi, benda langit, sifat, angka, waktu, dan modis. Nah, di samping itu juga ada yang bermakna pada doa dan harapan. Mayoritas penduduk Kecamatan Belanakan beragama Islam, jadi dalam hal pemberian nama pada anak yang generasi Z, orang tua di Kecamatan Belanakan juga cenderung memberikan nama yang Islami dengan banyak menggunakan nama kata yang berasal dari bahasa Arab, baik pada nama yang mengandung 1, 2, 3 maupun 4 unsur kata. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Kecamatan Belanakan ternyata unsur asal daerah orang tua tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemberian nama anak. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.